tenggelam ditelan kabut gelap, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan, tua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Malam mencekam, rembulan sendu rawan, anak perawan menanggung rindu dendam. Jalan berliku dalam kehidupan, dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Tenggelam ditelan kabut gelap, senja dan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan, dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam
tenggelam, ditelan kabut gelap. Senja nan muram, di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan, tua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan, menempuh cobaan. Malam mencekam, rembulan sendu rawan, anak perawan menanggung rindu dendam. Jalan berliku dalam kehidupan, tua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan, menempuh cobaan. Surya tenggelam, ditelan kabut gelap. Senja dan muram, di hati remuk redam. Surya tenggelam, ditelan kabut gelap. Nanang Sarna, Indonesia. Senja nan muram, di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan, tua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan, menempuh cobaan. Malam mencekam, rembulan
Inilah ke-11 finalis Mr. and Miss Podomoro University 2022. Sekarang, kami akan mengumumkan 6 finalis yang akan masuk ke babak question and answer. Hasil ini sudah merupakan penilaian dan pertimbangan sebaik-baiknya dari judges kami yang tidak dapat diganggu-gugat. Untuk finalis yang kami panggil, disilakan untuk maju ke depan. Yang pertama, Mr. Daniel Kurniawan dari program studi Program Desain. Yang kedua, berasal dari program studi Entrepreneurship, yaitu Iren Intan Saputra. Yang ketiga, Mr. Jerry Kochen dari Business Law Program. Dan yang keempat, berasal dari program studi Hotel Business Program, yaitu Miss Jovinka Krisandi. Yang kelima, dari program studi Entrepreneurship, Mr. Justin Hadinata. Dan yang terakhir, berasal dari program studi Entrepreneurship, Hanli Agnesia. Kepada panelis yang dipanggil, selamat, karena kalian berhasil masuk ke babak ini. Question and answer. Untuk finalis yang tidak dipanggil, jangan berkecil hati karena kalian masih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan gelar besok pada tanggal 19 Maret 2022. Untuk keenam finalis yang dipanggil, dapat untuk tetap di atas panggung dan disilakan kepada finalis yang tidak dipanggil untuk turun dari panggung. Tampaknya penonton dan juga judges juga sudah tidak sabar untuk menyaksikan sesi yang kita nanti-nantikan, yaitu question and answer dari judges untuk keenam finalis. Sepertinya para finalis sudah mulai tegang ya. Betul sekali. Sudah terlihat jelas di belakang peserta sudah sangat gugup ya. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan kembali judges kami yang akan hadir bersama kami di atas panggung. Mr. Cahya Dipake, Mr. Rio Hanggoro Prasetyo, dan juga Mrs. Nadira Nunki Nurfitriana.
judges-judges yang dari judges-judges tercinta di Podomoro University ini. Bagaimana kabarnya? Aku mau tanya sedikit nih. Apakah ada kesulitan kemarin saat penilaian daripada Mr. and Miss Podomoro ini? Kesulitan ya. Kalau kita bicara kesulitan, tentunya semua hal itu pasti ada yang sulit, ada yang tidak. Tapi sepanjang perjalanan kami dipercayakan menjadi Miss proyek di 2022, ini adalah hal yang challenging, sekaligus memberikan kami juga banyak insight dari para peserta. Jadi kalau dari saya pribadi, saya tidak menganggapnya sebagai sebuah kesulitan. Justru ini adalah sebuah opportunity yang menarik dari kami para judges. Baik, terima kasih. Ya. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Mungkin mau ditambahkan, Suryadi? Serius? Dari saya, Kelvin, Lydia, dan semua kandidat Mr. and Miss Podomoro 2022 yang pastinya menantang ya, karena perlu persiapan dan tentu saja perlu pengetahuan, dan yang saya yakin dengan adanya training-training kemarin akan menambah skill dan kompetensi teman-teman kita ya. So, congratulations. Terima kasih Mr. Cahyadi. Mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Mr. Yu? Ya, kalau dari saya, memang ini banyak tantangannya juga ya, terutama buat para peserta, karena kita harus menyelenggarakan sebagian acara ini secara daring atau online. Dan buat kita judges juga menjadi tantangan tersendiri, karena kita harus memberikan satu penilaian yang sedikit berbeda, karena itu dari online. Cuman kalau dari saya, ada suatu hal yang menurut saya luar biasa yang ditemukan. Ternyata dari para peserta ini ketika talent show, mereka tuh benar-benar tidak hanya menunjukkan bakatnya saja, tapi juga kemampuan mereka untuk men-create sebuah konten. Jadi menurut saya itu juga akhirnya bisa membuktikan bahwa mereka emang they are truly multi-talented. Itu dari saya. Terima kasih, saya kembali. Terima kasih para judges atas jawabannya. Mungkin selanjutnya kita langsung aja ke sesi tanya jawab. Betul. Nah, dari juri di sini sudah siap ya dengan pertanyaannya ya. Baik. Nah, saya yakin sekali nih kedua panelis yang online di rumah juga ikutan gugup. Keempat panelis di sini juga walaupun senyum-senyum tapi pasti gugup ya. Oke. Jadi kalau begitu kita silakan para juri untuk kembali ke tempatnya, ke tempat duduknya. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, sekarang kami akan menjelaskan beberapa peraturan yang berlaku di babak question and answer ini. Pertama, masing-masing peserta akan diberi pertanyaan oleh judges. Yang kedua, peserta memiliki waktu 1 menit atau 60 detik untuk menjawab pertanyaan. Boleh kurang namun tidak boleh lebih. Ketiga, peserta diwajibkan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang keempat, setelah menjawab pertanyaan dari juri, peserta disilakan untuk kembali ke posisi semula. Yang kelima, sesi question and answer akan dinilai oleh judges sesuai dengan rubrik penilaian yang telah ditentukan. Yang keenam, sesi question and answer akan diberikan pertanyaan menggunakan 2 bahasa, bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Dan peserta wajib menjawab sesuai dengan bahasa yang diberikan dalam pertanyaan tersebut. Yang terakhir,
peserta akan mengambil nomor undian yang sudah disediakan di depan kami untuk mendapatkan pertanyaan dari juri. Baik, demikianlah peraturan-peraturan yang berlaku. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mulai dengan finalis yang pertama. Tapi mungkin kita ke kanan dulu lah ya, Kelvin ya. Oke. Untuk finalis yang pertama, Mr. Daniel, silakan maju ke depan. Baik, Mr. Daniel, apakah sudah siap? Dari pihak panitia mungkin dari mikrofonnya bisa diatur lagi. Sudah siap. Baik, kalau begitu boleh diambil nomor undiannya. Boleh dikasih ke Kelvin. Ditunjukin kameranya. Ya, oke. Jadi Mr. Daniel mendapatkan nomor 6. Dan akan mendapatkan pertanyaan dari Mr. Rio. Oke, baik. Mr. Rio, sudah siap? Tes. Oke. Silakan kepada Sudah Mr. Rio. siap. Baik, question number 6. Ya, pas nih kayaknya. Oke, sorry. Alright, Daniel, this is the question number 6. I want you to carefully hear what I'm saying. Alright, maybe I can open this first. Okay, as the candidate of Mr. and Miss Podomoro University, we assume that you must be aware of our university vision, which requires you to have a global and international insight, wawasan global. In relation to this, we would like to know your view and personal opinion on what happened in the Eastern Europe recently. My question, hear carefully. Do you agree on the sanctions that were imposed by the US, European Union, and some countries in the world on Russia? Is that clear? Clear. All right. Okay then. Apakah sudah jelas, Mr. Daniel? Clear. Baik. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. First of all, thank you very much, Sir Rio, for that marvelous question. I want to answer it, of course, based on the vision of our campus, based on international, our campus, right? Here we are talking about the Russian and the US, and of course about NATO and Ukraine. In my personal opinion, I believe that US is definitely doing the correct thing by actually supporting Ukraine, even though that Ukraine must have been, actually owned in the past and actually worked together with Russia. But here, Ukraine, I truly believe that should be their own country, and by actually US joining forces with them, that would definitely happen, and US is definitely could support them not only by military but also by economically. Thank you very much. Baik, terima kasih Mr. Daniel atas jawabannya. Dipersilakan untuk Mr. Daniel untuk kembali ke posisi semula. Sekarang kita lanjutkan ke finalis kedua, yaitu Miss Iren. Silakan maju ke depan. Untuk Miss Iren, apakah sudah siap? Siap. Jika sudah siap, silakan untuk mengambil nomor undian di sebelah kanan. Boleh saya lihat nomor undiannya? Baik,
Nomor 3, nomor undiannya. Baik, nomor 3 akan ditanyakan oleh Mr. Cahyadi Pakeh. Apakah Mr. Cahyadi sudah siap? Oke, baik. Silakan untuk memberikan pertanyaannya. Hi, Irene. Hi, sir. My question will be in English, okay? Okay. So listen carefully. What have you done to preserve the heritage of Indonesia? Apakah sudah jelas pertanyaannya, Miss Iren? Clear. Oke. Waktu Anda 1 menit untuk menjawab pertanyaan dari judges. Dimulai dari sekarang. Thank you, Saryadi, for the question. First, what I'm done to preserve the heritage in Indonesia. You can see I'm using a batik right now and a competition, university competition, and then I make a twilly batik and my projectile, which is I will sell it, and then I hope it, and not just my hope, and I will make it big seller and or most people known, and then I already make a campaign about how beautiful is Indonesian culture, and then I often use a batik shirt in daily outfit, and then I think it's. Thank you, sir. Baik. Berikan tepuk tangan kepada Miss Iren. Miss Iren dipersilakan untuk kembali ke posisi awal. Baik, sepertinya sangat gugup sekali ya Miss Iren ini. Sekarang selanjutnya kita lanjutkan ke panelis yang ketiga. Mr. Jericho disilakan maju ke depan. Mr. Jericho mendapatkan nomor 2. Baik. Pertanyaan tersebut akan ditanyakan langsung oleh Mrs. Nadira. Oke, baik. Pertanyaan saya untuk yang nomor 2 ini dalam bahasa Indonesia ya. Siap. Apakah kamu sudah pernah mengalami culture shock? Jika kamu sudah pernah mengalami culture shock, bagaimana kamu menghandle culture shock pada saat itu? Namun, jika kamu belum pernah mengalami culture shock, kira-kira apa yang akan kamu lakukan ketika kamu merasakan culture shock? Terima kasih. Waktu Anda untuk menjawab pertanyaan tersebut dimulai dari sekarang. Terima kasih Miss Nadira atas pertanyaannya. Dan jawaban saya adalah saya pernah mengalami culture shock. Pada saat saya SD, saya pernah pergi ke Amerika selama 3 bulan dan mempunyai plan untuk bertempat tinggal di sana. Dan pada saat itu, yang saya rasakan adalah budaya Barat yang sangat berbeda dengan budaya Indonesia. Di mana di Indonesia kita memiliki budaya yang ramah tamah dan selalu sopan. Sedangkan di luar, ketika saya bersekolah di sana kita lebih individual. Kita tidak terlalu mementingkan orang lain. Dan yang saya lakukan adalah mencoba untuk beradaptasi dengan situasi tersebut. Sekian dan terima kasih. Kita akan melanjutkan ke finalis keempat, yaitu Miss Jovinka. Silakan untuk mengambil nomor undiannya di sebelah kanan. Baik, Miss Jovinka mendapatkan nomor undian 1. Dan akan ditanyakan oleh Mrs. Nadira lagi. Apakah Mrs. Nadira sudah siap? Yes, thank you, Lydia. How does your heritage influence you as a person? Okay, thank you. Thank you, Miss Nadira, for the question. What does my heritage influence my everyday life, for example? Well, my heritage, first of all, ever since I was in junior high school, I've started wearing batik in school every Friday. And we always know that batik is one of the heritage in Indonesia. And for the heritage itself, I learned Saman. So I want to know more about our heritage and I want to present it more to other people.
So I think it really influenced in my life about the heritage of Indonesia. Thank you. Sekarang kita lanjutkan ke finalis kelima yang merupakan finalis online dari aplikasi Zoom, yaitu Mr. Justin Hadinata. Halo Justin. Halo, Sir. Ya, pertanyaannya adalah, di dalam cara orang tua mendidik kamu, nilai apa yang begitu membentuk karakter kamu? Oke, Apakah sudah jelas, Justin, atas pertanyaannya? sudah cukup jelas. Baik, terima kasih pertanyaannya untuk judges. Waktu kamu untuk menjawab pertanyaan dari judges 1 menit dari sekarang. Baik, terima kasih Sir Cahyadi untuk pertanyaannya. Hal yang dibentuk orang tua saya hingga saat ini yang bisa saya terapkan di dalam diri saya dan membentuk karakter saya adalah bagaimana cara saya untuk menghargai sesuatu. Bagaimana cara saya untuk menghargai seseorang ataupun pemberian dari seseorang. Jadi, dengan cara saya bisa menghargai seseorang, saya bisa dihargai lagi dengan baik oleh orang lain. Terima kasih. Apakah Justin ingin menambahkan karena masih memiliki waktu 20 detik? Cukup. Cukup ya? Oke, baik. Terima kasih kepada Mr. Justin. Mohon maaf karena banyak sekali kendala karena baru perpindahan dari offline ke online ya. Baik. Kita akan melanjutkan ke panelis terakhir yaitu Miss Hanli. Miss Hanli, apakah sudah ada? Ada. Nomor 5. Baik, dan akan ditanyakan oleh Mr. Rio. Kepada Mr. Rio, disilakan. Terima kasih. Baik, Hanli, ini pertanyaan nomor 5 dan akan saya tanyakan dalam bahasa Indonesia. Jadi kamu bisa jawab dalam bahasa Indonesia. Tapi dengarkan baik-baik pertanyaannya ya. Sebagai kandidat Mr. and Miss Podomoro University, Anda pasti familiar dengan misi universitas tercinta kita ini, yang salah satunya adalah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis kewirausahaan dengan menerapkan teori dan praktik. Sehubungan dengan hal kewirausahaan, Anda tentunya menyadari adanya kasus dugaan investasi bodong trading binary option yang akhirnya menyeret beberapa afiliator dan influencer yang pernah memasarkan produk-produk investasi bermasalah itu melalui media sosial mereka. Nah, terkait dengan permasalahan itu, mohon berikan pendapat Anda, apa kiranya hal yang perlu diwaspadai oleh masyarakat dalam melakukan investasi pada produk-produk semacam itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mr. Rio. Apakah sudah jelas pertanyaannya, Miss Hanli? Jelas pertanyaannya. Baik, bila sudah jelas, Hanli akan menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 1 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Serio atas pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menghimbau masyarakat sebelum untuk melakukan investasi, akankah lebih baiknya untuk memeriksa produk tersebut? Apakah akan ada keuntungan ataupun kerugian dalam investasi? Dan juga yang kedua, kita juga harus memastikan bahwa investasi yang kita akan keluarkan di produk tersebut itu tidak akan merugikan kita dan juga orang lain. Terima kasih. Sekian. Baik, Miss Hanli, apakah ada tambahan? Tidak, cukup. Baik. Terima kasih kepada Miss Hanli. Dan juga terima kasih kepada
Mrs. Nadira, Mr. Cahyadi, dan juga Mr. Rio yang telah menyiapkan dan juga memberikan pertanyaan pada sesi hari ini. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Baik, demikianlah sesi question and answer dari ke-6 finalis. Dan sampailah kita di penghujung acara. Hasil dari sesi hari ini akan diakumulasi untuk penentuan pemenangan di Grand Final nanti. Jangan lupa saksikan hasilnya di acara Crowning Mr. and Miss Podomoro University 2022 yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2022 hanya di YouTube BEM Podomoro University jam 7 malam. Betul sekali. Dan juga kami ingin berterima kasih kepada sponsor kami, yaitu pertama Fashion Crafty Jakarta, kedua yaitu Look Academy, yang ketiga dari Emina, yang keempat dari CAF, yang kelima dari PT Dilita Perkasa Mesindo, yang keenam Cake and Wish, yang ketujuh Blue Red Florist, dan yang terakhir dari Nanang Fashion. Sekali lagi, terima kasih kepada 8 sponsor kami yang telah mendukung acara kami dan dapat berjalan dengan sangat sempurna. Sekian acara hari ini. Saya Kelvin, Mr. Best Talent Podomoro University 2021. Dan saya Lydia Mulyawan, Miss Best Talent Podomoro University 2021. Kami izin pamit. Sampai jumpa di Grand Final Mr. and Miss Podomoro University 2022. Here to preserve the heritage of Indonesia. Terima kasih.
Tasya, Jo ngajak ketemuan tuh. Hah? Beneran? Kita ketemuan aja yuk. Saat kamu nggak ready, True Bestie selalu ada untuk support dirimu. Lupa. Just like Emina Bright Stuff Moisturizing Cream, your beauty bestie yang mencerahkan kulit, hilangkan kusam, serta samarkan noda bekas jerawat. Support kulit mudamu bersinar kapan aja, di mana aja. Baru, Emina Bright Stuff Moisturizing Cream, your beauty bestie. Emina Puffin Made 90s. Koleksi semua, cobain semua. Your beauty bestie. Tumbuh itu rumah bagi proses. Ruang untuk gagal agar kenal yang namanya kesempatan. Berteman dengan perubahan, nggak bisa cuma dengan rebahan. Yang penting melangkah satu-satu. Sebelum tumbuh, bersihkan diri dan isi energi. Beri nutrisi yang baik sebagai amunisi. Nikmati dan jalani prosesnya dengan hati. Kak, di silent dong. Sorry Pak, ini ada yang nanya. Bedanya Calf Beard Oil sama serum itu apa ya? Oh, Calf Advancing Beard Serum membantu pertumbuhan alami janggut. Kalau Calf Nourishing Beard Oil merawat janggut sehingga terasa lembut dan mudah diatur. Oke, take lagi dari awal ya. Action! Tumbuh itu rumah bagi proses. Ruang untuk Bisa buat nungguin alis sama rambut gak sih bro? Bisa dong. Kat, siapa yang nanya barusan? Maaf mas. Gak apa-apa pak, ini kan ruang untuk gagal. Biar ada kesempatan. Bener juga sih, tapi dicepetin aja lah ini video. Tumbuh gak selalu mudah, tapi perlu jika kamu butuh tumbuh. French passion for fashion began the story of Saint-Cassac. Roger Savagnon built it on values of giving no less than perfect everywhere. Its flair for innovation made the name Saint-Cassac a legend. Saint-Cassac's expertise leads a line of trust in excellence, the care that goes a long way.